Oke, endorse kami dong. Terkadang memang manusianya kan udah dibaikin, ditolong, nggak tahu berterima kasih ya kan. Halo guys, mari kita makan. Ini ada mie sedap guys, mie sedap kari spesial. Ini ada 4 bungkus guys. Ini ada telurnya 2 guys. Oke guys, mari kita makan guys. Hari ini kita ditemani istri guys sambil ngobrol. Oke guys, sebelum makan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minyak kental dia guys. Ini kari spesial. Makan guys. Maknyus guys. Ini spesial, kari spesial. Asik guys. Mantap guys dengan irisan cabai guys. Sedap guys. Enak yang buatannya. Mantap. Mantap buatan sayang. Ya guys, nggak main-main nih guys. Seperti biasa slogan kita nggak main-main guys. Oke Bu, kita cerita apa nih Bu hari ini Bu? Ada kasus di Filipina. 2 kali Bu. Jadi kasusnya nih agak internasional sedikit ya. International case. Ada keluarga cemara. Ya. Satu anak perempuan, satu anak laki-laki. Bapaknya ini kepala sekolah, ibunya ini seorang guru. Nama kasusnya itu dikenal quote siblings. Anak pertamanya ini perempuan, punya teman. Dia tuh kasihan sama teman perempuan ini karena dia tuh anak yatim piatu. Temennya? Katanya. Dia membiayai dirinya sendiri karena dia tibalah anak pertama mereka nih yang perempuan. Jadi anak pertama perempuan ini memberi saran sama orang tuanya untuk mengangkat temennya ini. Karena kedua orang tuanya ini suka sama anak kecil, nah ya udah nggak apa-apa. Umur berapa itu? 18 tahun. Anak-anak itu? Orang ini kan keluarga cemara ini punya tabungan yang pokoknya setiap ada uang sedikit selalu masuk tabungan gitu. Jadi di celengan itu ada totalnya 2,7 juta. Ya. Hilanglah tabungan itu. Curigalah semua orang satu rumah ya kan. Baru ketahuan sama anak perempuan pertama ini kalau anak angkat itu ngambil taruh ke tas. Dibela lah dia sama anak perempuan pertama itu. Jangan diusir, dia baik, dia itu sebenarnya begini, makanya mereka bukan seperti ini gitu. Terus? Tetaplah dikasih tinggal sama orang tuanya karena anak perempuannya yang membujuk. Suatu ketika diteleponlah orang tuanya ini sama si Jenny. Tolong ada perampok datang ke rumah. Baru bapaknya ini dari kantor, tapi bapaknya ini cerdasnya dia udah buat video yang dari pintu belakang dia masuk karena dari pintu depan nggak bisa karena di pintu depan katanya udah full cairan merah. Pas dari pintu belakang dia dobrak lah pintunya. Anak pertama udah meninggal, anak yang laki-laki juga udah meninggal. Dia bingung si Jenny ini mana. Si Jenny keluar dari kamar mandi, di rambutnya udah basah, udah mandi, udah bersih dia. Tanya, kamu kok bisa, gimana caranya? Ya saya sembunyi di pintu yang orang perampoknya nggak tahu. Dia bilang, mayatnya itu kena pukulan palu. Terus bapaknya melaporlah ke polisi. Baru si Jenny ini kan punya pengacara. Kok bisa? Karena si Jenny ini udah keluar dari rumah itu. Udah ada uangnya ya? Udah dari situ si Jenny ini mengaku dia sama pengacaranya kalau dia lah yang membunuh. Dengan alasan katanya perlakuan bapaknya itu beda ke anak kandung dan ke anak angkat. Padahal tuh nggak ada bedanya, sama aja. Begitu baiknya tuh anak pertama perempuan itu. PR-nya dia bantu ngerjain. Jahat itu dia ya. Itu waktu dibunuhnya ada dicurinya nggak ada ya? Nggak ada. Itu guys, hati-hati guys. Modus-modus zaman sekarang banyak ya guys ya. Terutama keluarga kita yang udah sederhana dengan cara berbahaya dengan yang sangat baik guys.
bukan tentang materi ya guys ya. Kayaknya udah cukup lah untuk itu aja dijaga. Baik boleh, tapi jangan sampai Diperalat. diperalat guys. BTW berapa nih yang Indomie yang kamu masak nih? Sorry, bukan Indomie. Oh, Ini mie sedap. mie sedap. Oke, endorse kami dong. Ini 4 sayang mie 4. sedapnya. Rasa kari spesial. Mantep guys. Terkadang memang manusia ini kan udah dibaikin, ditolong, nggak tahu tolong, nggak tahu berterima kasih kan. Bapak itu sama sekali udah nggak ada anaknya. Itu yang kasus yang baru nih, Fantasi Sedara grup Facebook ya kan. Tapi kepolisian cepet Ya berhasil nangkapnya admin grupnya di Bali. Ngeri lah Fantasi Sedara, hati-hati guys. Anak-anak kita guys ditengok di medsos-medsosnya, terkadang kita kan nggak tahu, pencet-pencet aja nggak ngerti, apalagi kalau anak-anak nonton TikTok itu kan scroll kadang yang ditonton kontennya maaf katanya yang konten itu bukan anak-anak, nggak mendidik. Itu hati-hati guys. Hati-hati. Makanya kan sebenarnya dibilang gadget itu pisau bermata dua nggak sih? Kalau untuk anak-anak ya kan. Untuk dewasa juga pernah ada satu komandan abang ngomongnya, handphone ini seperti dunia dalam genggaman kita katanya. Kenapa gitu? Iya, dunia bisa kita capai semuanya. Jadi kalau kita nggak pandai gunainnya, habislah kita. Takut isinya nanti yang membuat kita terjerumus hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika kita menguasai handphone ini dengan baik, kita pergunakan baik, pastilah kita menuju hal yang terbaik. Kalau Fantasi Sedara itu kamu kulik nggak dong? Kulik sih, yang rupanya itu dia udah beribu anggotanya di situ. 31.000 anggotanya. Berarti dia tentang inilah ya, apa namanya, sedarah lah ya. Jadi orang itu fotoin anaknya, fotoin ibunya, terus maaf katanya cakapnya dia bilang kayak gini, enaknya diapain nih ya anak saya gitu. Jadi tempat perlindungan seorang anak itu di mana lagi kalau bukan di rumah ya kan? Betul. Berarti kerasnya bukan bahasa kerasnya dunia luar aja ya. Keras di dalam rumah pun bahaya juga ya. Soalnya yang di tahun ini sama di tahun lalu lagi naik kali kasus-kasus pelecehan. Ya. Betul guys. Omong-omong makanannya tinggal segini ya guys. Mantap. Kayaknya kita harus kembali guys ke agama guys. Ke Tuhan. Ke Tuhan. Jangan kita ninggalin agama kita. Karena kesitulah kita guys sebagai penenang hati, penenang jiwa, petunjuk dari segala kehidupan guys. Insya Allah. Tapi ada suka sama konten kreator bapak-bapak. Mana tuh sayang? Lupa Pi namanya. Tapi dia tuh ngedidik anak laki-lakinya. Dia bilang, tapi dia udah didik anak laki-lakinya mungkin sekitar umur 5 tahun. Dia bilang kayak gini, laki-laki itu sukanya harusnya sama perempuan. Betul. Perempuan itu harus sukanya sama laki-laki. Betul. Kita nggak boleh suka sesama jenis. Itu bagus pelajarannya konten kreator. Itu bagus itu guys, yang kayak gitu guys. Memang harus diajarkan. Karena komunitas LGBT ini dia diam-diam guys. Kita nggak tahu. Kadang ada yang bisex, kadang udah punya anak lagi. Oke yang habis ya. Masya Allah hebat. Walaupun dibagi sedikit. Oke guys. Jadi pesan-pesan kita guys buat keluarga dan yang lain-lainnya guys. Buat kawan-kawan juga. Jauhilah guys hal-hal yang tidak baik yang menjerumuskanmu ke dalam lembah-lembah yang tidak diinginkan. Jika Anda terindikasi lah ataupun adalah rasa-rasa seperti LGBT itu di sekitar sekeliling kalian, ya guys, ataupun diri kalian ada tertarik seperti itu, bertobatlah guys, kembalilah ke Tuhan, kembalilah ke jalan agama, karena menyesal guys kalau udah kena penyakit AIDS itu, waduh. Itulah guys, ingat ya guys ya, jauhi hal-hal seperti itu guys. Normal lah bagi yang belum normal ya kan.
Oke guys, jangan lupa subscribe channel kita, like dan komen. Jangan lupa follow IG dan TikTok kita guys. Subscribe. See you. Bye bye.